merupakan hal yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Dalam Islam sendiri, tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Dalam Islam, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir, sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memicu munculnya produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, internet, alat-alat komunikasi, dan barang-barang mewah lainnya. Salah satu teknologi yang sedang marak saat ini adalah internet. Selain menghubungkan komunikasi global, manfaat lain dari internet ialah sebagai media informasi dan hiburan. Kemudian manfaat lainnya ialah sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan. Seperti diketahui bahwa internet adalah media termudah untuk mendapatkan informasi. Saat ini, aktivitas internet yang paling banyak dilakukan adalah media sosial. Islam sebagai agama yang menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan, memiliki batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak. Islam mendukung dengan tetap memperhatikan etika yang mengawal moral dan akhlak pada jalur yang benar. Adab-adab bermedia sosial dalam Islam. Yang pertama, meluruskan niat. Dalam Islam, niat merupakan hal paling pokok, sehingga perbuatan yang baik, termaksud ibadah, bisa menjadi buruk dan berbuah dosa. Apalagi jika berniat dan berbuat buruk. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya segala perbuatan bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu dinilai karena Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sampai pada apa yang diniatkannya itu. Berkaca pada hadis tersebut, maka sudah seharusnya setiap orang meluruskan niatnya dalam menggunakan media sosial. Apa sesungguhnya yang dicari dan ingin didapat dari media sosial. Terkait dengan hal ini, tentu saja orang yang bersangkutan dan persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Yang kedua yaitu menyebar kebaikan dan mencegah keburukan. Menjadi seorang muslim sesungguhnya banyak keuntungannya, tetapi tidak sedikit pula tanggung jawabnya. Dalam Quran Surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik. Disebutkan yang artinya kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Pada ayat tersebut, jelas sekali disebutkan bahwa syarat menjadi umat terbaik adalah jika memenuhi 3 hal, menyuruh pada kebaikan, mencegah keburukan, dan keduanya dilandasi atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tuntutan ini harus dipraktikkan oleh setiap muslim dan beraktivitas di media sosial jika ingin masuk ke dalam kategori sebagai umat terbaik. Dengan kata lain, media sosial harus diupayakan sebisa mungkin sebagai sarana pengumpul pahala, baik dengan cara menjalin silaturahmi, lebih-lebih lagi menggunakannya sebagai sarana berdakwah untuk mengajak orang pada kebaikan. Untuk itu, hindari penggunaan media sosial untuk menebar permusuhan, menjelekkan orang lain, menularkan kedengkian, menebar fitnah, atau digunakan sebagai kegiatan stalking terhadap orang lain, terutama yang bukan mahram. Alhamdulillah, sudah hadir para guru-guru kita di sini. Ada yang ingin bertanya dari Mas Jaka Tingkir atau dari Mas Sudrawirat? Silakan Mas. Ustaz, kenapa semua agama melarang kita untuk meminum alkohol? Dan apa efeknya buat tubuh kita? Turunlah jawaban pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, banyak orang bertanya kepadamu tentang khamar. Khamar itu ma yakhmurul akla, setiap yang bisa merusak akal. Jadi kalau dikonsumsi itu bisa merusak kepada akal, berpengaruh buruk. Akal lambat berpikir, emosional terganggu, ya tidak sadar berbuat hal. Jadi kalau berbuat buruk memang karena nggak sadar.
bisa membunuh, bisa berzina, bisa berkosa, bisa macam-macam. Nah itu semua yang bisa mengganggu akal disebut dengan khamar namanya. Jadi ketika Allah melarang khamar, apa tujuannya? Supaya mencegah kita tidak kehilangan akal sehat. Karena akal ini yang paling utama membimbing kita pada kebaikan. Maaf Ustaz, aku ingin bertanya. Apakah sah sholat kita kalau kita tidak tahu arti dari bacaan sholat itu sendiri? Coba jawab pertanyaanku Ustaz. La sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah sholat kalau tak baca Fatihah. Apakah disyaratkan tahu artinya? Tidak. Tahu secara global saja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Habis itu Fatihah. Fatihah secara umum tahulah kita. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat begitu juga. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi andai tak tahu artinya tetap sah. Tapi kita berusaha untuk tahu. Maka belilah Quran yang ada terjemahnya. Ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya, 250.000. Jangan tawar-tawar lagi.